oleh Kamabicab bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan selaku anggota Majelis Pembimbing Cabang dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga juga selaku anggota Majelis Pembimbing Cabang. Kita diskusi terkait dengan pentingnya setiap anggota pramuka memiliki kecakapan hidup yang mendasar, keterampilan keseharian yang mesti dimiliki oleh setiap anggota pramuka. Dan untuk meningkatkan motivasi ini, maka Pak Bupati menginginkan aktualisasinya dalam bentuk lomba-lomba, lomba kecakapan hidup yang beliau katakan kecakapan hidup minimal lah yang harus dimiliki setiap anggota pramuka di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan ekstrimnya beliau katakan ya bagaimana setiap anggota pramuka harus mampu survive dalam menghadapi tantangan dan dinamika hidupnya. Dan itu harus ditanamkan sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sehingga Pak Bupati menginginkan lomba ini tidak hanya di sekolah menengah pertama, tapi juga dimulai dari sekolah dasar. Bahkan gitu, pada kesempatan beliau hadir di kegiatan yang dilaksanakan oleh Racana Wiyata Mandala Institut Pendidikan Indonesia (IPI), di mana Racana Wiyata Mandala IPI Garut itu tahun 2026 ini melaksanakan aksi penegak ke-14 untuk tingkat nasional, dan alhamdulillah Pak Bupati berkenan hadir menyaksikan langsung, dan beliau mengingatkan pada saya selaku Ketua Kuarcab, ya, segera laksanakan kegiatan seperti ini. Hanya di IPI tadi untuk golongan penegak, Pak Bupati silakan laksanakan untuk tingkat SD dan SMP karena itu kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Nah, hari Kamis beberapa hari yang lalu kami berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan yang alhamdulillah juga didampingi dua kepala bidang, Kabid Pendidikan Menengah dan Kabid Pendidikan Dasar, yang masing-masing juga didampingi oleh kepala seksinya, juga hadir Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan saya sendiri mewakili Kuartir Cabang. Pak Bupati menekankan untuk segera begitu dilaksanakan perlombaan kecakapan hidup tadi dengan pertimbangan-pertimbangan dasar pemikiran yang telah saya sampaikan di awal tadi. Dan hasil dari pertemuan tersebut kemudian kita tindak lanjuti. Alhamdulillah tadi sore kami sempat berdiskusi dengan panitia begitu, baik dari Dinas Pendidikan dalam hal ini untuk tingkat menengah pertama dan Andalan Bina Muda dari Kuartir Cabang. Tadi sudah kita sepakati misalnya nomor lomba yang akan diperlombakan gitu ya. Karena ini lomba bukan pertandingan ya, ini lomba yang mungkin sebenarnya berbeda dengan pertandingan. Kalau pertandingan olahraga mah terukur begitu ya. Kalau perlombaan mah ya sebut saja seringkali bersifat subjektif. Tapi terlepas dari itu, yang kita inginkan adalah bagaimana kegairahan
peserta didik kita, peserta didik pramuka yang notabene juga peserta didik di gugus depan, pangkalan-pangkalan satuan pendidikan, itu memiliki semangat, memiliki motivasi untuk terus meningkatkan kecakapan hidup dan keterampilannya. Dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya panitia menyepakati ada 4 mata lomba, 4 perlombaan yang mungkin nanti akan kita laksanakan pada saat perlombaan nanti. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kasih akan dilaksanakan di tanggal 21 April, bagi kami dari Kuartir Cabang, kapanpun alhamdulillah begitu ya bisa kita laksanakan. Dan tentu atas nama Kuartir Cabang Gerakan Pramuka, kami mengaturkan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya, apresiasi, respek kepada Bapak Ibu dari Satuan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan beserta jajarannya yang telah berkolaborasi, bekerja sama, sehingga insya Allah lomba kecakapan hidup bagi peserta didik atau anggota pramuka, khususnya di tingkat SMP, bisa kita laksanakan sesuai dengan apa yang menjadi harapan, keinginan, obsesi Pak Bupati dalam hal ini selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang. Memang Pak Bupati berharap di tanggal 2 Mei atau di saat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 bisa diserahkan apresiasi hadiah kejuaraan perlombaan bersamaan dengan upacara peringatan tersebut. Dan satu lagi titipan Pak Bupati itu, setiap juara harus diberi apresiasi, diberi akses mudah begitu ya, atau privilege untuk jalur pendidikan lebih lanjut. Artinya ketika peserta didik ingin melanjutkan, dan ini memang wajib gitu ya, melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, diberi kemudahan, diberi privilege, misalnya melalui jalur prestasi non-akademik. Sehingga siapapun yang jadi juara merasa berbangga, merasa berbesar hati, karena ikhtiar, upayanya, hasilnya dihargai oleh pemerintah daerah. Dia mendapatkan tiket untuk bisa masuk ke jenjang pendidikan lebih lanjut melalui jalur non-akademik, dalam hal ini melalui jalur prestasi pramuka. Bahkan sempat diskusi dan menekankan bahwa sertifikatnya juga harus akuntabel. Misalnya sertifikatnya harus berbarcode supaya tidak mudah dipalsukan. Karena mungkin nanti akan banyak yang mendapatkan juara. Kalau saja ada 4 nomor lomba gitu ya, akan ada 4 orang juara satunya, 4 orang juara duanya, 4 orang juara 3. Nanti terserahlah dari Dinas Pendidikan apakah hanya juara 1, 2, 3 saja begitu yang diberi akses kemudahan atau privilege untuk jalur prestasi non akademiknya, atau mungkin juga sampai harapan ini menjadi referensi untuk peserta didik kita tadi ketika akan memasuki jalur pendidikan yang lebih tinggi ke jenjang pendidikan berikutnya. Sertifikat ini berharga lah gitu. Jadi tidak hanya sekedar mendapat trofi, yang mudah-mudahan ada uang pembinaan, mudah-mudahan gitu ya. Tapi juga sertifikat bisa berlaku untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya. Artinya sedemikian besar gitu ya
harapan, keinginan Pak Bupati agar benar-benar lomba life skill ini atau lomba kecakapan ini bisa kita laksanakan secara masif. Meski alhamdulillah lah begitu ya, ini pun sekali lagi atas dorongan, dukungan, kolaborasi dari Dinas Pendidikan, kita baru bisa melaksanakan SMP. Dan sebenarnya mudah-mudahan supaya istilah Sundana mah teu cacag nangkaeun, tadinya kita berharap perlombaan ini bisa bersamaan antara jenjang pendidikan dasar, sekolah dasar, dan jenjang pendidikan menengah di sekolah menengah pertama. Sepados laporan kabupaten teh sekaligus gitu bukasinya. Karena nanti kalau SMP pasti Bupati nanya lagi, hari SD-na bade irah. Nah, sementara tanggal sebut saja kalau hari peringatan pendidikannya tanggal 2 Mei, saya lihat di kalender 2 Mei itu hari Sabtu. Saya nggak tahu apakah kemudian akan dipaksakan gitu ya hari upacaranya di hari Sabtu. Karena biasanya hari Sabtu kan hari libur gitu ya. Tapi karena tanggal 2 Mei itu di hari Sabtu ya, itu mungkin PHBN nanti yang akan menetapkannya. Sebut saja kalau bertepatan tetap dilaksanakan di tanggal 2 di hari Sabtu, berarti kita hanya punya beberapa waktu lagi. Nah, mudah-mudahan yang SD juga bisa mengikuti SMP, bisa dilaksanakan bersamaan, karena nanti kan proses pembuatan sertifikat, juara, dan sebagainya juga kan perlu waktu. Apalagi tadi mendengar agenda lomba yang sedemikian padat, Bu Dina ya, di tingkat SMP. Mungkin saja hampir sama juga dengan di SMP, tidak ada waktu luang lagi. Semua juaranya juga mungkin akan diserahkan pada saat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Jadi pami mepet ting ke hari pelaksanaan upacaranya, ya panitia juga pasti akan keteteran. Mudah-mudahan kalau tadi saya setuju tanggal 21 April sehingga kita masih punya waktu untuk persiapan ada menuju pelaksanaan lomba maupun menjelang Hari Pendidikan Nasionalnya, karena ini juga salah satu ya katakanlah kegiatan yang dikaitkan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional di lomba-lomba ini. Kenapa tidak di Agustus saja begitu ya dengan Hari Pramuka? Karena kami juga di Kuarcap ada lomba tingkat dan ada jambore nasional di bulan Agustus itu gitu ya, di hari Pramuka itu yang biasa dilaksanakan diperingati di tanggal 14 Agustus. Jadi itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih penghargaan setinggi-tingginya pada Bapak Ibu, kakak yang sudah berkolaborasi bekerja sama dengan Kuarcap Kabupaten Garut untuk menyelenggarakan lomba life skill atau lomba kecakapan hidup untuk golongan penggalang di tingkat sekolah menengah pertama. Dan mudah-mudahan ini juga Bu Dina masih ada satu lagi nih PR kita. Pak Bupati ingin, kemarin kita sepakat di tanggal 15 gitu ya, meskipun kita juga susah-susahnya nyari waktu yang tepat. Yang tepat itu Pak Bupati ada waktunya luang gitu, kita semua juga punya waktu luang, tapi susah sekali kemarin melihat jadwal baik di Dinas Pendidikan, terutama Pak Bupati, minggu depan itu sedemikian padat, tapi Pak Bupati tetap ya mudah-mudahan lah gitu di sela-sela kesibukan beliau tetap bisa hadir di acara halal bihalal Pramuka itu ya, Parcam Kabupaten Garut bersama beberapa mitra, sekaligus juga dijadikan apa namanya sosialisasi akhir atau ya pokoknya Bupati inginnya ayo halal bihalal undang para kepala sekolah SMP begitu Pak Bupati pada kami itu, undang pengurus Kuarcap beserta pengurus Kuarti Ramping, kemudian juga undang kepala sekolah di tingkat sekolah menengah pertama. Nanti saya akan menyampaikan arahan mengapa lomba life skill ini penting. Begitu harapan Pak Bupati, sehingga mudah-mudahan begitu dalam waktu
beberapa hari ke depan saya juga dapat kepastian dari bidang pendidikan dasar agar kita lapor ke bupatinya apa namanya komprehensif lah begitu ya. Cacang nangkeun teh apa itu ayeuna mah menjelang 2 Mei teh SMP lah iraha cenah SD-na ya ketos pilih lah begitu ya. Mudah-mudahan saya juga masih tetap terus berkomunikasi dengan rekan-rekan dengan Bapak Ibu kakak di bidang pendidikan dasar. Terakhir kami informasikan pada kakak sekalian, Bapak Ibu, kebetulan di minggu kemarin program Kualsap Garut bersama Dinas Pemuda Olahraga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kuartir ranting se-Kabupaten Garut yang dibagi dalam 3 wilayah, wilayah Garut Selatan, alhamdulillah telah dilaksanakan dengan tuan rumahnya Pamungpek, waktu itu diikuti 12 kuaran, kemudian dilanjutkan dengan wilayah tengah dengan tuan rumahnya Kuaran Pasirwangi dan diikuti oleh 15 kuartir ranting, dan terakhir di wilayah Garut Utara dengan tuan rumahnya Kuaran Cibiuk dan hadir 12 kuartir ranting. Dalam kesempatan itu juga sudah kami informasikan sepintas terkait dengan pelaksanaan perlombaan kecakapan hidup. Sehingga mudah-mudahan selain melalui Zoom pada malam hari ini, informasinya juga sudah tersampaikan pada para kuartir ranting di 42 kuartir ranting. Karena hampir sebagian besar kuartir ranting itu juga para pendidik yang berada di satuan perangkat daerah dinas pendidikan. Itu barangkali Bapak Ibu Kak Dina yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah Tenisma mangga pada panitia teknis yang tadi sudah diskusi untuk menyampaikan beberapa informasi dan melanjutkan mungkin gitu ya pada sesi tanya jawab dan diskusinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas atensi, atas kerjasama, dukungan Bapak Ibu dan kakak sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua niat kebaikan dan ikhtiar Bapak Ibu serta kakak-kakak sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Ade yang sudah memberikan sambutannya yang luar biasa. Untuk selanjutnya pemaparan materi sosialisasi lomba yang akan disampaikan oleh penanggung jawab lomba, yaitu Ibu Dr. Fenty bersama Kak Teti ya. Mangga dari Ibu Dr. Fenty dulu, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Hajah Imat. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ibu Kasih Kurikulum, Ibu Dina Amalia Fitria yang senantiasa standby ya mengawal seluruh kegiatan di bidang SMP. Terima kasih. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ketua Kuarcap Pramuka Kabupaten Garut. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ade Hendarsyah ya, yang sangat luar biasa, sangat satset gitu ya, sehingga kegiatan ini lebih lancar, dimudahkan gitu ya. Dan yang kami hormati seluruh tim dari Life Skill ya, dari tim
pengawas, ada Ibu Hajah Imas, ada Ibu Ida Nur Farida, ada Pak Dr. Darwis, ada Bu Puspa. Nah, kemudian dari tim Kuarcap juga ya, ada Ibu Teti. Alhamdulillah sangat membantu ya untuk kegiatan ini, Bu Teti, ada Pak Undang, kemudian dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang kami hormati juga seluruh kepala sekolah. Aduh, mohon maaf ini linknya ada miss ya. Ini kapasitasnya ternyata yang ini tuh hanya 100. Tadi itu udah terlambat ya Zoom itunya. Mohon maaf sekali Bu Kasih, jantan itu lepat linknya ya anu tetiasa lebat. Tetapi mungkin karena nanti di YouTube kan juga ya, mungkin yang tidak hadir kita akan share hasil YouTube untuk hari ini gitu ya. Dan mungkin nanti tanggal 15 juga kita kan ada technical meeting. Kemudian sudah ada juga WA group ya, yang nanti informasi-informasi itu akan kita lebih intens disampaikan di WhatsApp group. Di sana di chat room sudah kita kirimkan ya chat grupnya, link WA-nya, kemudian link Google Form-nya. Barangkali langsung misalnya daftar hari ini kan ini sudah dibuka tanggal 9 sampai tanggal 15 ya pendaftaran untuk life skill ini. Jadi untuk timelinenya dari mulai besok tanggal 9 sampai tanggal 15. Nah, itu mudah-mudahan secepatnya mendaftar ya, karena kalau kapasitasnya sudah terpenuhi, misalnya kayak dan semafur itu kan maksudnya nanti gitu ya, kalau kapasitasnya sudah terpenuhi insya Allah kita akan tutup gitu ya. Nah, makanya dari tanggal 9 sampai tanggal 15 diharapkan gercep ya mendaftarnya. Itu sudah ada Google Form yang diisi, satu Google Form satu lomba gitu ya. Nah, kemudian nanti di tanggal 15 ada technical meeting ya, yang secara detail hasil kesepakatan. Nah, mungkin hari ini juga sebetulnya difiksasi ya berbagai halnya. Kemarin mungkin ada sedikit perubahan sedikit-sedikit. Nah, kemudian pelaksanaannya akan kita laksanakan tanggal 21 April. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan, dan tempatnya di SOR ya, sarana olahraga. Mungkin yang kemarin ketika pentas PAI kita juga menggunakan gedung SOR itu ya, sangat nyaman dan luas gitu ya, sehingga leluasa. Nah, selanjutnya mungkin kita share screen kan terlebih dahulu ya. Nah, ini hal-hal yang sudah kita sepakati. Nah, ini yang sudah kita sepakati yang hari tadi mungkin sudah difiksasi ya. Nah, diantaranya nah, mungkin untuk latar belakang sudah disampaikan tadi ya oleh Kak Ade bahwa ini ya gerakan pramuka di sini, bahwa keterampilan seperti pioneering, menjahit, menyulam, memasak bukan sekedar aktivitas teknis masa lalu ya, tetapi setiap simpul tali, tusukan jarum, olahan pangan lokal, ada nilai-nilai filosofis, bagaimana melatih ketangkasan, self resilience-nya, melatih kemandirian, gotong royong, ketahanan mental. Nah, untuk dasar hukum mungkin sudah tidak usah dijelaskan lagi ya, kita semua sudah sepakat bahwa banyak sekali dasar hukum tentang pendidikan karakter ya. Kepanduan atau pramuka ini adalah bagian dari pendidikan karakter yang harus kita kawal. Nah, tujuannya tadi ya diantaranya implementasi SKU, SKK, ada internalisasi self resilience-nya gitu ya, ada pengembangan kreativitasnya, penguatan persaudaraan atau silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, hasil yang diharapkan tentu saja mudah-mudahan siswa-siswi kita ya menjadi kader pemimpin yang kompeten ya, ketika tadi kata Kak Ade akan ini setiap tahun akan dilaksanakan gitu ya. Mudah-mudahan dengan niat yang baik. Nah, ini ada kader pemimpin yang kompeten, kemudian terbiasa ya meningkat problem solvingnya, ada mentalitas juara, kemudian aplikasi nyata ya, life skill itu tadi keterampilan hidup seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini
Penyelenggaraannya, nah di sini ada 4 ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, ada 4 kategori, mulai dari pioneering terapan, ada dance mapur, ada cooking camp, menjahit gitu ya. Nah, jadi di sini secara global disampaikan bahwa yang pertama itu pioneering terapan. Nah, ini bagaimana fokus pada kemahiran menggunakan tongkat dan tali ya. Nah, misalnya dalam menciptakan struktur bangunan bagaimana yang kokoh tetapi estetis misalnya. Nah, di sini objek lombanya jadi esensinya itu adalah menguji ketepatan simpul. Objek lombanya membuat menara pandang kaki 3 yang mampu menahan beban tertentu. Nah, jadi untuk pioneering itu objek lombanya membuat menara pandang kaki 3. Nah, nilai utamanya kedisiplinan, teknis, kekuatan fisik, kerjasama tim. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, dance mapur. Nah, peserta wajib mengkomunikasikan gerakan dasar semapur dengan tarian kreatif ya. Tadi sudah disepakati kalau pioneering itu jumlahnya 4 orang ya, yang nanti di bawah ada yang secara detailnya ya. Jadi pioneering itu 4 orang, itu tadi sudah disepakati bebas mau putra putri atau gabungan gitu ya. Kemudian dance mapur itu 8 orang. Nah, ini unsur wajibnya menampilkan isyarat alfabet A sampai Z ya secara urut atau acak dalam koreografi, dan mengirimkan minimal 1 kalimat pesan yang bisa dibaca jelas oleh juri. Durasi waktunya tadi ya sudah 7 menit. Nah, itu sudah termasuk laporan awal dan akhir. Ada penalti pengurangan nilai 5 poin per 30 detik kelebihan waktu. Musik pengiringnya format MP3 ya, bebas berkreasi dengan mixing lagu modern, tradisional atau lagu pramuka. Kemudian yang ketiga, menjahit. Nah, ini ya, menjahit darurat atau kemandirian sandang. Nah, ini bersifat sangat praktis ya. Bagaimana perbaikan secara mandiri, misalnya perlengkapan pribadi. Jadi esensinya itu adalah penguasaan teknik jahit tangan secara manual ya, yang kuat, rapi, Tidak ada suaranya. cepat. Ada suara enggak? Kemudian objek lombanya memperbaiki sobekan pada seragam pramuka dengan pola jahitan tertentu. Nilai utamanya kemandirian, efisiensi waktu, dan kerapihan hasil karya. Kemudian ada cooking camp, ya, ada manajemen kuliner lapangan. Nah, ini mengolah sumber daya pangan lokal ya, bagaimana hidangan sehat dan layak dikonsumsi dengan peralatan yang terbatas. Nah, kemudian ini ya, panganannya itu sudah disepakati tadi, bahan dasarnya singkong. Jadi semuanya sama, bahan dasarnya singkong. Mau dipasak bebas ya, bentuknya seperti apa, hasil jadinya seperti apa. Nanti di bawah ada secara detail dijelaskan. Nah, di sini ketentuan-ketentuan detailnya ya. Nah, yang pertama adalah sudah ya, pemanggilan kayak panggilan etamanya di eta. Nah, format laporan, nah ini yang akan dilatihkan mungkin ke anak ya, laporan awal. Nah, di sini misalnya lapor peserta lomba dance semapur nomor urut sekian siap melaksanakan lomba. Nah, ini waktu dimulai setelah kalimat ini selesai ya, 7 menit itu. Kemudian untuk laporan akhir, lapor peserta nomor urut sekian ya telah melaksanakan lomba, laporan selesai. Waktu berhenti setelah kalimat ini selesai. Nah, di sini kemudian nanti mungkin Bu, nah ini ke apa? Ini tadi bacakan semuanya gitu ya. Nah, yang tadi ya, sebentar. Kenal dia kan dia. Sebentar. Nah, ini tadi ya. Masih ada Bapak Ibu? Masih Bu, hadir. Ada Bu, sedang menyimak. Siap, dilajeng wae teh. Lajeng Bu.
Siap. Nah, ini ya tadi kriterianya untuk kunaon itu acelang-acelangan sakada. Nah, ini untuk kriteria dan sistem penilaian dan tadi teh pioneeringnya. Entos pangitannya ieu mah. Nah, untuk semapur tadi ini kriteria sistem penilaiannya ya. Nah, kekompakan. Nah, ini 25%, keselarasan gerak antara anggota dan kerapihan formasi. Kemudian kreativitas, ini ya keunikan koreografinya, harmonisasi musik pengiringnya. Kemudian power dan ketegasan, kekuatan tangan, ketajaman sudut semapur, energi gerakan. Kemudian ketepatan kode ya, akurasi posisi tangan sesuai aturan internasional semapur. Ekspresi, penjiwaan, percaya diri, dan senyum ya, ada stage act. Nah, ini nilainya seperti ini. Nah, insya Allah ya akan seobjektif mungkin tim juri profesional dari Kuracab Kabupaten Garut. Nah, ini seperti ini. Kemudian persyaratannya, nah ini ya persyaratannya, baik administrasi, pembina, perlengkapan peserta, dan lain sebagainya. Untuk status tentu saja tercatat sebagai anggota pramuka, siswa-siswi bebas ya 789, kemudian sudah menyelesaikan syarat kecakapan sesuai tingkatan, berada dalam kondisi kesehatan yang prima. Kemudian ini karena SMP itu sudah disepakati per sekolah ya, tadinya kalau SD itu kan per Kuaran ya, karena ada 42 kecamatan sehingga ada 42 perwakilan dari Kuaran. Tetapi untuk SMP ini adalah awalan, jadi keputusannya tadi itu langsung ke kabupaten ya, dari 400 sekian SMP. Nah, dari 400 sekian SMP dipersilahkan mendaftar langsung di sini di tingkat kabupaten. Kita akan melihat respon mungkin ya dari 400 sekian SMP itu, nanti yang ada antusiasme misalnya berapa sekolah. Nah, kalau misalnya dari setiap mata lomba misalnya menjahit kuotanya sekian sudah mencukupi, berarti nanti kita tutup misalnya. Makanya sesegera mungkin untuk mendaftarkan, karena kalau kuota dari masing-masing mata lomba sudah dipandang cukup ya, disesuaikan dengan waktu yang 1 hari. Nah, itu nantinya akan ditutup ya kalau sudah memenuhi kuota. Tetapi kalau belum memenuhi kuota sampai tanggal 15 nanti kami menunggu ya antusiasme dari sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini tadi ya, jadi setiap gugus depan mengirimkan satu perwakilan atau satu tim ya untuk dalam bidang lomba yang diikuti. Jadi misalnya begini, kami berharap seluruh mata lomba yang 4 itu diikuti oleh semua sekolah. Tetapi ketika kenyataan di lapangan misalnya ada sesuatu yang tidak siap misalnya dalam mata lomba tertentu karena harus ada melatih dan sebagainya, kami berharap pokoknya berpartisipasi walaupun misalnya 2 lomba yang diikuti, tetapi tetap harapan besar kami mengikuti seluruh mata lomba yang 4. Kemudian peserta yang sudah terdaftar dalam satu bidang lomba tidak diperkenankan merangkap di bidang lomba yang lain supaya optimalisasi fokus dan prestasi ya, berbagi itu juga. Jadi tidak boleh merangkap di 2 mata lomba. Delegasi wajib mengenakan seragam pramuka lengkap ya, SPL atau pakaian seragam lapangan yang rapi, bersih sesuai dengan aturan Kuarti Nasional selama kegiatan berlangsung. Kemudian untuk persyaratan administrasinya ya misalnya KTA-nya atau surat keterangan mandat dari kepala sekolah, pas fotonya ya, supaya nanti di sertifikatnya sudah ada gitu ya, diberikan sertifikat kalau sudah ada fotonya, atau misalnya untuk kepentingan yang lain. Surat pernyataan orang tua memberikan izin ya, ini juga di upload gitu ya di Google Drive yang Suaranya nggak ada. Ada nggak suaranya? Ya, Bu. Ada, Bu. Ada, Kak, ada. Sekarang ada. Oh, ada. Ada Bu, ada.
siap atau dilajeng deui teh. Nah, pembinanya ya, setiap delegasi ke sekolah wajib didampingi satu orang pembina pendamping, PAPI sesuai komposisi peserta. Pembina pendamping harus punya surat tugas dari kepala sekolah. Pembina bertanggung jawab penuh ya atas keselamatan, kedisiplinan, kebutuhan logistik peserta selama berada di lokasi lomba. Pembina dilarang keras memberikan Suaranya hilang lagi. bantuan teknis. Ada nggak suaranya? Ada Bu, mungkin di sana itu Enggak, apa Bu. sinyalnya jelek mungkin. Kalau yang lain mah kedengeran Bu. Ada, jelas. Dino ibu rupina mah ibu kedah rada diekeun eta nanya HP-na. Kemudian pembina dilarang keras tadi ya memberikan bantuan teknis dalam bentuk apapun ketika lomba berlangsung. Perlengkapannya ya, peserta wajib membawa perlengkapan pribadi dan peralatan sesuai di bidang lomba. Nah, Suaranya hilang lagi. tidak disediakan panitia ya, tadi misalnya lomba memasak kan wajib bawa singkong. Nah, itu dibawa oleh masing-masing peserta ya, seperti singkong, kemudian untuk menjahitnya juga, kemudian apalagi ya pioneering dan semuanya ya, tongkat dan sebagainya itu dibawa oleh sekolah masing-masing ya. Kemudian panitia hanya menyediakan area lomba. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bahan-bahan baku, nah semuanya dipersiapkan oleh peserta. Nah, kemudian untuk ini mah nggak usah ya. Juri pastinya ya, pelatih, pembina pramuka ya, pusdiklat cap, praktisi ahli. Tugas wewenangnya di sini sudah ya, menetapkan pemenang, sifatnya mutlak dan final, kode etiknya ya tidak usah dibacakan mungkin nanti, karena nanti ada secara teknis banyak tanya jawab ya nanti dengan KTT misalnya ini teh gimana, saya hanya membacakan yang secara globalnya saja. Nah, kemudian intinya tadi ya seperti ini. Mana event buat kalian. Nah, mungkin ini ya sudah tadi waktu timeline sudah. Kemudian untuk rincinya, nah rinci dari lomba ini, nah atau serpin nama namanya. Nah, ini yang sebentar ini mah dari sini ya, saya error wae itu tidak langsung ya. Nah, untuk mana tadi? Udah ini mah ya, udah ini sudah. Nah, ini sifat keputusan sudah ya, matrik kriteria penilaian juri. Nah, tadi intinya secara global dari pioneering yang dinilai itu tadi ya, kebenaran simpul, ketepatan penggunaan simpul, misalnya jangkar, kekuatan ikatan ya, kekencangan ikatan palang, silang, tidak goyang ketika diuji, ketepatan model sesuai dengan instruksi ya, tadi ya misalnya, kemudian estetikanya, kerapihannya, dance itu yang dinilai kekompakan tadi ya, kreativitas, power dan ketegasan, ketepatan kode, ekspresi, untuk menjahit tadi ya, kekuatan jahitan, kerapihan pola, fungsionalitas ya, hasil karya bisa berfungsi dengan baik, kecepatan. Kemudian untuk bidang lomba cooking camp, pangan lokal tadi ya, cita rasanya, kreativitas menunya, misalnya pengolahan singkongnya menjadi hidangan yang menarik misalnya ya, tadi cita rasanya, kemudian higienitasnya ya, kebersihan alat, proses memasak, area kerja, kemudian ada platingnya ya, ada estetika tampilan hidangan di atas piring. Nah, tadi seperti itu. Nah, kemudian apalagi nih, sistem seleksi tadi, sistemnya mana entos etama atasnya. Nah, tadi untuk waktu-waktunya di sini ya, misalnya ketentuan kedatangan, waktu kehadiran wajib hadir di lokasi lomba paling lambat 60 menit ya sebelum acara dimulai. Ada registrasi dulu, dilakukan oleh pembina pendamping ya, 30 menit sebelum jadwal lomba masing-masing. Yang terlambat hadir tanpa konfirmasi nanti dapat dikenakan sanksi ya, pengurangan poin atau diskualifikasi. Untuk atribut, setiap peserta akan menerima nomor peserta ya,
nanti di hari tanggal 15 ya kita akan ada technical meeting, wajib dikenakan ya selama perlombaan. Nah kemudian tadi ya ketentuan seragam pramuka lengkap ya SPL, kemudian apalagi kerapihan dan sebagainya, ketentuan peralatan bahan non iya mah kayak panggil tanda tamanya aku ya, kode etik atau panggil tanda namanya sosialisasi mati gimana tuh can diedit sosialisasi yang dari tanggal 9 ya sampai 15 April, technical meeting tanggal 15 April, kegiatan pelaksanaan lombanya 21 April. Nah ini jamnya ya mulai jam 7. Nah jadi Tanginas ya dari jam 7 sampai jam 8 check in, registrasi, pemeriksaan kelengkapan, kemudian jam 8 sampai 8.45 ada upacara pembukaan ya. Nah mudah-mudahan tadi Bapak Bupati hadir. Kemudian ini nah ini lomba-lombanya ya, secara ini ada lomba-lombanya itu serentak semuanya, dimulai dari jam tadi ya setelah pembukaan serentak dilaksanakan. Nah di sini penghargaannya juara 1, 2, 3 ya, tadi ada dikasih trofi, ada sertifikat berhologram Dinas Pendidikan, ada uang pembinaan yang juara 1, 2, 3. Yang harapannya diberikan sertifikat saja ya, sertifikat penghargaan. Kemudian nah sebentar ini ada ini ya, ada kesalahan sedikit. Kemudian seluruh peserta dan pembina, kalau untuk e-sertifikat ya karena mudah untuk memberikannya ya, kalau untuk e-sertifikat ada partisipasi bisa diunduh nanti melalui portal pendaftaran sebagai bukti pengembangan diri. Nah ini kemudian, nah ini secara teknisnya ya, lomba pioneering secara misalnya durasi waktunya tadi ya. Nah ini 100 jumlah peserta tadi satu tim itu 4 orang penggalang. Temanya membangun menara pandang kaki 3, menara dengan pondasi 3 tongkat utama yang memiliki platform pantau. Nah tadi ya menggunakan minimal 15 tongkat pramuka, ini minimal ya, ukuran standar 160 cm. Tali yang dipergunakan tali tambang pramuka, dilarang menggunakan paku, baut atau lem. Seluruh sambungan wajib menggunakan teknik ikatan kepramukaan. Nah pelaksanaannya tadi ini ya seperti ini, peserta menata tongkat dan tali dalam kafling lomba berukuran 4x4 meter. Nah ini pengerjaannya ya, setelah peluit mulai berbunyi tim bekerja membangun konstruksi. Nanti juri akan berkeliling memantau proses ya, cara membuat simpul dan kerjasama tim. Nah pengujian setelah waktu habis, juri akan melakukan uji beban misalnya dengan menekan struktur atau memberi beban statis untuk melihat kekuatannya. Finishing, merapikan sisa tali dan memastikan konstruksi berdiri tegak tanpa bantuan penyangga luar. Nah tadi sudah ya ininya. Peraturan tambahan, tongkat tidak boleh dipotong atau diwarnai secara berlebihan di lokasi lomba. Peserta dilarang keluar dari area kafling selama lomba berlangsung tanpa izin juri. Keterlambatan penyelesaian akan dikenakan pengurangan nilai sebesar 5 poin setiap kelebihan 5 menit. Nah ini untuk dance mapur. Tadi sebetulnya globalnya sudah ya. Komposisinya tadi 8 orang ya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah strukturnya setiap regu wajib menunjuk 1 orang sebagai pinrunya ya, pimpinan regu untuk memberikan komando dan laporan. Perlengkapan tadi ya, setiap peserta wajib membawa 1 pasang bendera semapur ukuran 45x45 cm. Seragam tadi wajib menggunakan seragam pramuka lengkap sesuai SKU terbaru. Boleh menambahkan atribut kreativitas, ada aksesoris, rompi, kain selama tidak menghilangkan identitas utama seragam pramuka. Untuk ketentuan penampilan teknis lombanya ya, ini mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Teti supaya lebih sangat memahami ya. Mangga Bu Teti badai dijelaskan. Mangga Ibu. Mangga tati halaman tak. Kusim kuring di ya ti dia atanapi badai Bu Teti. Iya. Abdi Bu. Oh mohon sokat. Ya eta sami sareng Ibu we. Oh ti dia Eta we. sambil Sokat. mohon. Mangga sok dilajeng. Ya terima kasih Bu Dokter waktunya. Mohon maaf ini saya
kameranya Bu, ini cuaca di Cibatu sedang tidak baik-baik saja. Eh, ya dilanjut ya kakak-kakak, tetapi ibu-ibu. Untuk dance mapur tadi sudah dijelaskan ya sebagian oleh Bu Dokter bahwa peserta itu 8 orang, boleh campur, boleh misalnya mau putri, mau putra gitu boleh ya. Kemudian ini ketentuan penampilan 7 menit itu ya, jadi 1 menit untuk di awal, jadi pas lagu itu hanya 5 menit, jadi pelaksanaan itu 5 menit. 1 menit di awal untuk lapor untuk apa, dan di akhir 1 menit gitu. Jadi untuk tekniknya pelaksanaan dance-nya itu 5 menit gitu Bu. 5 menit ya. Kemudian untuk isyarat alfabet tadi sudah ya, ini harus ada karena ini salah satu penilaian di semapurnya gitu ya, harus ada dari A sampai Z gitu ya. Jadi jangan ada yang terlewat gitu ya, karena nanti juri akan lebih jeli gitu ya. Nah, selain itu diwajibkan juga ada 1 kalimat gitu ya. Jadi boleh kalimatnya bebas, harus ada 1 kalimat saja. Mau nama sekolah atau Pramuka Jaya boleh gitu ya, itu mah bebas. Pokoknya harus ada di sela-sela yang 5 menit itu, selain ada alfabet A sampai Z, itu harus ada 1 kalimat. Itu wajib ya, termasuk dalam penilaian. Nah, tadi untuk durasi sudah ya, kalau ada kelebihan atau waktunya kurang itu ada poin pengurangan nilai gitu ya. Nah, ini untuk lagu kalau bisa 2 hari sebelum perlombaan itu harus sudah dikirimkan ke panitia gitu ya Bu, karena nanti untuk diurutkan sesuai dengan nomor urut gitu nanti, biar panitia tidak pas pelaksanaan tidak nyari-nyari lagu gitu ya Bu ya. Nah, jadi nanti diurutkan ini sesuai dengan nomor ya. Nah, jadi sebelum pelaksanaan mudah-mudahan nanti H-2 perlombaan itu sudah terkumpul di panitia. Nah, ini etika gerakan kami mohon ya, jadi tidak boleh mengandung unsur sara, pornografi atau gerakan yang tidak sopan gitu ya. Jadi gerakan-gerakan senam atau dance mapurnya itu, dance-nya mudah-mudahan ya itu yang nilai-nilainya yang tidak erotis gitu ya. Jadi yang sopan itu. Nanti untuk jurinya pun kami menghadirkan dari KONI gitu ya, yang khusus untuk gerakan menilai gerakan dance-nya gitu. Untuk semapurnya itu dari Kuarca. Kemudian untuk di alur pelaksanaan mungkin nanti juga ada di Juknis ya Bu ya. Ini harus sudah ada nanti, tinggal dibaca saja. Dan kriteria sistem penilaian tadi sudah oleh Bu Dokter, itu kekompakan, kreativitas, nah itu sudah. Nah, kemudian untuk lomba menjahit waktunya ini 150 Bu di Juknis, jadi 150 2 jam ya Bu ya, 120 ya. Iya. Iya, 120. Nah, ini pesertanya 1 120 orang kan ya Bu ya. 120 itu. 120 Bu. Ya, 120, ini di Juknis masih 150 Bu. 120 menit atau 2 jam. Jumlah pesertanya 1 orang ya Bu ya. Iya. Pak Pi 1. Jadi yang Atau mau 1 orang putra, 1 orang putri. Tadi kan Gimana Bu? Mangga Bu kasih ieu teh anu hiji kan tadi teh lomba menjahit teh Pak 1 Pi 1 ya kumaha anu disepakatina teh nu bade. Iya tadi. Nah, 1 Pak tadi 1 mah kan tadi boleh? hasil diskusi mah 1 Pak 1 Pi kan? 1 Pak 1 Pi ya. Tos we bismillah. Mangga Bu. Iya. Iya. Tos eta Nah, jadi ini dua untuk khusus menjahit gitu khusus ya. menjahit. Khusus menjahit ini. Iya, khusus menjahit. Jadi mungkin nanti kejuaraannya itu ada kejuaraan putra dan putri mungkin gitu ya. Bu Kasih.
Siap, Nah, siap Bu, mangga. iya. Nah, untuk teknik jahitan gitu ya. Jadi jahitan tangan manual, bukan membawa mesin jahit portable. Takutnya nanti ada dari gugus depan membawa mesin jahit gitu ya. Jadi tidak ya ibu-ibu. Jadi hanya membawa jarum ya, jarum dengan benang gitu ya. Nah, jadi menjahitnya menjahit tangan atau manual gitu ya. Eh, Mengapa ini dilaksanakan? Karena mungkin ini salah satu kejadiannya kemarin di Kuarcap waktu lomba waktu Pramuka Garuda gitu ya, untuk menerapkan TKK itu ada anak SMP bukan dijahit gitu tapi ditempel dengan double tip gitu. Nah, jadi dengan adanya lomba ini mudah-mudahan nanti tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi menempel tanda-tanda pramuka itu dengan ditempel oleh double tip gitu ya. Jadi anak bisa menjahit gitu ya. Nah, ini Bu Penti Mak, lihat di Juknis, lihat dulu Bu nih. ini masih Takut belum salah terhapus yang ini. Harusnya kan langsung memperbaiki sobekannya. ya. Apakah takutnya itu SD, yang SD itu Bu? Apakah mau buat ini aja sesuai dengan Juknis Bu? Sesuai kan Ini udah gampang. Kalau soalnya waktunya 2 jam, hah? ya 2 Ya. jam. Jadi yang disetujui itu memperbaiki sobekan, membuat 1 unit kantong bisi sesahen. Oh gitu. Jadi Eta mah membuat langkung eta bade. Ada 2 pilihan, membuat 1 unit kantong perlengkapan serbaguna kantong 15 x 20 cm yang dilengkapi dengan tali penarik atau kancing. Yang opsi kedua hanya memperbaiki sobekan, misalnya minimal 5 cm pada kain peraga atau seragam dengan teknik tisik atau sum agar kembali kuat dan rapi. satu aja Bu, Satu biar juri tidak pusing gitu ya Bu ya. ya. Mungkin untuk SMP bisa Bu nomor 1 juga Bu. Jadi bikin 1 unit kantong. Iya, 1 aja itu ya Bu ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dipilih berarti nomor 1 ya, nomor 2 kita hapus ya. Jadi membuat 1 unit kantong perlengkapan ukuran 15 x 20 cm dilengkapi dengan tali penarik, drawstring atau bagiku kancing bade tali penarik eta mah. Terus gitu wae Mungkin ini waktunya ditambah aja Bu, jadi 2,5 jam gitu ya. Yang ini 2,5 jam ya, kalau orang catat. Ya, 2,5 jam Bu di itu. Jadi jangan ada pilihan 2 ya Bu ya. Ya, siap. Yang para darurat dihapus. Mungkin itu ya ibu-ibu untuk menjahit. Jadi kita sepakati bahwa untuk membuat 1 unit kantong perlengkapan atau pot dengan ukuran minimal, bukan minimal, sudah aja ukurannya itu 15 x 20 aja ya Bu ya. Jangan minimal ya Bu ya. Ya. Bisi Pak Ageng. Oh, gitu, terusnya tercekap gitu tabu. Nah, jadi ketentuan peralatan yang harus dibawa oleh peserta ya. Jadi panitia tidak menyiapkan ya, tidak menyiapkan. Tadi ada yang nge-WA juga ya bertanya, kakak Ari iya nak disayogikeun teu. Dan tentunya panitia tidak mempersiapkan. Silakan peserta membawa mulai dari kainnya ya, kemudian jarum jahitnya gitu ya. Nah, kalau ukurannya bebasnya Bu, jarum jahit tangannya gitu kan ada ukuran yang kecil sekali, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, itu mah disesuaikan, silahkan gitu ya Kakak. Kemudian benang jahit ya, karena biar estetik ya Bu ya, benang jahitnya tuh warnanya disesuaikan dengan kain gitu ya Bu ya. Nah, di Juknis ini sudah ada. Kemudian gunting jangan lupa, takut nanti pas sedang menjahit ada yang harus dipotong gitu ya. Jadi gunting kain dan alat ukur. Kemudian kalau dibutuhkan kapur jahit atau pensil ini tidak diwajibkan gitu ya Bu ya, tapi kalau dibutuhkan silahkan dibawa. Bidal atau pelindung jari boleh dibawa juga. Nah, itu untuk kegiatan menjahit. Jadi waktunya 2,5 jam ya Bu ya. Kita sepakati 2,5 jam.
kriteria penilaiannya juga, nah tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Dokter bahwa kekuatan jahitan, kerapihan, fungsinya, nah karena ada fungsionalitas, jadi harus ada fungsinya gitu ya Bu ya. Jadi tadi fungsinya mungkin kancing terpasang kuat di apa di pouch itu ya, kemudian tali penarik. Nah itu fungsionalitas dari bahan yang kita akan buat gitu kan jahit ya. Ketepatan waktu ya 2,5 jam. Jadi nanti pas habis 2,5 jam beres tidak beres harus sudah disimpan gitu ya. Jadi tidak ada penambahan waktu gitu. Nanti panitia akan dan juri mungkin nanti juri ya menentukan bahwa kalau waktu sudah habis tidak ada penambahan lagi untuk waktu. Nah mungkin itu untuk menjahit. Kemudian lomba cooking camp tadi sudah ya sama Bu Dokter juga sudah dijelaskan. Ini waktunya 2 jam juga ya Bu ya Ya, 2 untuk jam. memasak. 2 jam ya. Pesertanya satu tim 2 orang, silahkan mau putri dua-duanya atau putra dua-duanya atau satu putra satu putri ya Bu ya? Atau satu putra satu putri ditentukan Bu? Iya, bebas ya Pak P-nya. Pokoknya 2 Bebas orang. ya? Iya bebas. Ya tim ya asal 2 orang. Nah bahan utamanya itu harus dari singkong. Silahkan ya Ibu. Mungkin untuk ukuran singkongnya gitu atau beratnya harus 1 kilo, 2 kilo itu mah tidak ada aturan ya Bu ya. Tidak ada aturan, silahkan pokoknya membuat satu jenis masakan dari bahan singkong gitu ya. Nah tadi sudah dijelaskan juga bahwa Ibu nanti bawanya kompor portabel saja Bu, jangan bawa kompor gas yang besar gitu ya Bu ya. Nah jadi kalau untuk kayu bakar juga tidak itu ya Bu, takut hujan, takut apa gitu ya. Kalau kompor portabel itu kan misalnya gerimis jadi bisa dibawa langsung gitulah ya. Anak juga bisa. Nah, jadi dipersiapkan itu menggunakan kompor gas portabel atau alat-alat yang biasa digunakan untuk camping gitu ya. Kemudian peralatan masak lapangan boleh karena banyak sekarang itu kan panci kecil gitu ya, sudah banyak lah ibu-ibu juga sudah memahami atau bapak-bapak atau kakak-kakak ya semua sudah memahami lah tentang peralatan masak lapangan. Nah jadi silahkan untuk lomba memasak ini dibuat sajian ya, penyajiannya piring sajinya nanti setelah selesai memasak nanti ada yang dinilai itu selain rasa gitu ya, makanan higienisnya juga cita rasa kreativitasnya Bu ya, kreativitas menunya juga harus menarik gitu ya intinya, dan kebersihannya juga harus diperhatikan jangan sampai pas nanti anak jadi si singkongnya itu dibawa mentah ya Bu ya, jadi tidak boleh sudah dikukus misalnya, apalagi yang sudah jadi gitu. Jadi bawa mentah, nanti di sini mulai dari dari mentah dari awal gitu ya, dari awal jangan sampai sudah dipasak di rumah atau di sekolah gitu ya. Jadi dari nol gitu ya nanti. Jadi dilihat kreativitasnya, higienisnya atau kebersihan nanti anak pas sudah dibuka si cangkang teh dicuci tuh gitu kan ya. Nah, jadi bisa terlihat gitulah higienis dan kebersihannya. Dan manajemen waktunya. Mungkin itu Bu untuk perlombaan yang akan kita lakukan. Bu Dokter mungkin hanya itu. Terima kasih. Karena tadi sudah ya semuanya oleh Bu Dokter lebih lengkapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak Teti atas pemaparannya. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab ya Bu Dokter. Iya, sesi Tapi tanya jawab. Pak Dokter Darwis nggak bisa masuk ya? Iya, biarin ada Ibu Teti. Iya, langsung saja ya sama Bu Teti sama Bu Dokter. Mangga Ibu Bapak yang mau bertanya untuk raise hand terlebih dahulu. Izin bertanya Ibu. Ya,
Mangga dari SMP Negeri 1 Sukawuni. Mangga. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, yang saya tanyakan untuk pendaftaran satu Google Form itu satu lomba atau untuk keempat lombanya itu? Terima kasih Ibu. Baik. Iya, Bu Dokter mau langsung dijawab atau langsung aja mending ya? Langsung Wabili Bisa hilap lupa lagi. dulu. Iya, mangga Bu Dok. Itu memang Google Form yang disediakan itu untuk satu pengisian itu satu lomba. Nah, jadi di sana itu mata lomba yang dipilih apa gitu ya. Nah, jadi kalau Ibu Oke, Ibu. mengirimkan 4 lomba berarti 4 kali mengisi. Kalau misalnya Oke, iya, mengirimkan siap. 3 lomba 3 kali mengisi seperti itu Ibu. Iya. Jelas Ibu, terima Ya, kasih. sudah cukup jelas ya. Terima Untuk kasih. pendaftarannya harus satu kali hari itu atau bisa misalkan hari ini dua lomba yang diikuti, pas besoknya daftar lagi bisa seperti itu Bu, atau harus sekaligus? Ya, idealnya sekaligus satu sekolah biar updateannya gitu ya sepaket. Tetapi kalau misalnya masih mencari-cari peserta kita can aya nu kanggo ieu teh misalnya Bu, kata tiasa dipaksakeun. Yang terpenting sampai dari besok dari sebenarnya dari tanggal 9 sampai tanggal 15 selama waktu pendaftaran masih dibuka silahkan saja. Misalnya Ibu baru siapnya itu yang pioneering orang-orangnya udah tetap misalnya, atau semapur nih udah tetap, yang ini menjahit can aya can katinggal misalnya. Nah silahkan kami berikan waktu, jadi silahkan fleksibel. Tetapi yang jelas secepat mungkin karena ini setiap mata lomba ada kuotanya masing-masing Ibu. Iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih dengan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bu wabarakatuh. izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf urutan dulu ya, mangga Pak Dedi Susanto. Baik, selamat malam Bu. Salam sejahtera tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya bertanya Bu berkenaan dengan tadi teknis ya. Alhamdulillah secara umum saya memahami. Cuman ada beberapa hal yang tadi disampaikan bahwasanya dalam Semapur, apa mungkin saya yang salah dengar atau gimana, yang membawa satu pasang bendera Semapur ya. Nah, nampaknya mungkin ini kan untuk setiap peserta satu pasang, berarti kalau jumlah peserta sekian berarti sekian pasang begitu ya Bu ya. Mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya untuk masak ya Bu ya, memasak dengan bahan singkong, apakah si peserta itu dalam kurun waktu yang udah ditentukan itu bisa satu atau dua jenis atau lebih masakan yang dari singkong tersebut, atau hanya satu saja yang ditampilkan oleh peserta? Demikian Bu untuk pertanyaan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mangga Bu Dokter langsung dijawab atau sama Kak Teti mangga. Mangga Kak Teti. Iya, mangga. Terima kasih Pak Dedi. Benar, untuk Dem Semapur ini sepasang itu satu orang Kakak. Jadi sekarang 8 orang jadi 8 ya, semuanya membawa ya. Jadi semua harus membawa semapur ya. Sepasang Ya, itu kan dua, jadi satu orang membawa dua. Seperti jadi biasa ya delapan Kakak pasang kalau ya, lomba. ya. Iya, sepasang ya. Jadi dua, jadi genep 8 tempat dedinya. Iya. 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 Untuk masakan cooking jenis tadi singkong, jadi hanya satu saja Pak yang dibuat, itu satu saja, satu jenis masakan gitu ya. Jadi mangga beli bade naon gitu, pokoknya mah hiji yang menarik, yang unik, yang enak gitu ya Pak. Teu kayak seueur-seueur Bapak ya. Iya. Atur nuhun Pak Dedi. Sami-sami. Cukup jelas ya. Mangga selanjutnya dari SMP Negeri 1 Leles. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu tadi Bu soal form pendaftaran. Kan tadi katanya untuk nama dan foto itu akan dipakai di piagam penghargaan ya Bu.
Nah, untuk nama lengkap itu kalau misalnya Dance Mapur kan 8 orang, berarti di nama lengkap itu ke-8-8-nya dimasukin di situ namanya gitu. Terus fotonya juga satu-satu di-upload yang 8 orang itu. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, tadi saya baca di Juknis untuk tongkat pioneering, mungkin usulan mohon maaf, lebih baik dipastikan jumlah tongkatnya misalnya 15 atau 20, karena kalau misalnya minimal 15, nanti kekuatan yang tongkatnya 15, 20, sama 25 itu pasti akan berbeda gitu. Atau mungkin ada penilaian khusus untuk yang tongkatnya 15, 20. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Kak Teti langsung dijawab. Mungkin yang Kalau pertama saya untuk dulu Google yang Form itu mungkin yang nanti oleh Bu teknis Dokter ya. administrasi, yang Oh, ya. kedua sama Ya. Kak Teti ya. Yang pertama untuk Ya. administrasi pendaftaran tadi kan misalnya yang 4 orang, yang 8 orang ya, 4 orang pioneering misalnya yang semaput 8 orang. Nah itu satu-satu Ibu, karena nanti semuanya akan mendapatkan sertifikat ya, walaupun yang tidak mendapat juara yang sertifikat insya Allah peserta akan mendapatkan, sama dengan LCC ya. LCC juga kemarin kan mendapatkan sertifikat walaupun tidak mendapatkan kejuaraan. Jadi itu sebagai peserta dalam mengikuti perlombaan, sehingga kalau untuk yang juara mungkin kan itu di print ya sertifikatnya, mendapatkan uang pembinaan, tetapi yang hanya sebagai partisipan, sebagai peserta, insya Allah akan kami sediakan sertifikatnya yang sertifikat. Nah oleh karena itu untuk fotonya satu-satu, kemudian nama pesertanya juga sama diupload satu-satu Ibu. Nah untuk teknis tadi ya pioneering, silahkan mangga Kak Teti. Tongkatna cenah bisi disamikeun pada kumaha sok. Iya. Terima kasih Kak Mia ya dari SMP 1 Leles. Untuk tongkat pioneering di Juknis itu kan minimal gitu ya. Jadi minimal 15 tekengeng kirang ti 15 gitu ya. Nah, mengapa minimal 15? Karena gini, kalau timnya itu yang cekatan, yang cepat pasti 15 itu akan lebih kurang dari bukan kurang ya. 2 jam itu masih banyak gitu ya waktu yang tersisa gitu ya. Kalau yang cepatan. Ternyata kalau yang lambat itu 15 itu akan cukup misal atau kurang gitu. Nah, jadi di sini Kakak nanti akan terlihat ya kalau yang lebih dari 15 misalnya pasti si pioneeringnya itu akan lebih kuat ya, juga lebih bagus gitu kan ya. Dan berarti lebih anaknya itu berarti lebih cepat gitulah ya dalam mengerjakannya gitu. Jadi akan terlihat. Jadi nanti akan ada penilaian lain gitu ya kayak, karena ya kalau 15 memang nanti akan kurang kuat gitu ya. Nah, jadi kalau lebih dari 15 nanti berarti anaknya ini berarti dalam melaksanakan itu cepat juga, cekatan juga gitu. Nah, jadi kami juri akan bisa menilai seperti itu. Nah, gitu kami ya. Terima kasih. Ya, cekap itemnya. Tapi daya batas maksimalnya Kak Teti minimal aja. Nah, iya. Mohon minimal 15. Kayaknya kira 15. Ya, siap Kak Hartas satur nuhun. Ya, sami-sami. Ya, selanjutnya mangga Pak Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kakak-kakak, mungkin yang pertama mengenai lomba pioneering. Di sana kan tertera ya di Juknis untuk membuat menara pandang. Nah, apakah dengan kondisi yang barusan dijelaskan bahwa tongkat minimal 15 dan untuk batasan tongkatnya tidak dibatasi misalnya sampai 20 atau 50. Nah, apakah menara pandang itu boleh bebas bentuknya tapi temanya tetap menara pandang gitu? Itu yang pertama. Sudah langsung saja. Atau mau ada lagi Pak Rizal? Ada lagi Bu. Masih ada Bu.
Enggak. Mungkin yang kedua yaitu mengenai ini mah mohon maaf sekali untuk tim juri gitu kan, untuk mengenai apa, mengenai penilaian supaya tidak ada kecemburuan sosial, untuk nanti penampilan itu tidak disebutkan nama sekolah atau daerahnya, hanya nomor urut saja gitu. Iya. Usulan mungkin ya. Ya. Sudah cukup? Mangga Kak Teti. Untuk tadi yang pertama bentuk menaranya ya. Mangga Kak Teti. Ya, terima kasih Kak Rijal ya. Tetap Kak menara pandang kaki 3 gitu ya. Apa nanti di Juknis yang baru mungkin Bu Penti ya, nanti kita di sharekan ya itunya, fotonya gitu ya. Jadi biar sama gitu ya, menara pandang kaki 3-nya gitu ya. Nah, untuk lebih kekuatannya gitu ya Kak, soalnya kan menara kaki pandang itu kan nanti dites dengan, setelah selesainya itu dites oleh seorang yang bisa dinaikkan gitu ya Kak ya. Jadi nanti ada dites kekuatannya gitu ya, rayon gitu ya. Nanti dites oleh satu orang peserta untuk naik ke menara pandang itu gitu ya Kak ya. Jadi minimal kalau gitu kayak minimal 15 tongkat gitu ya Kak Rijal ya. Baik Kak. Ya, terima kasih Kak. Ya mungkin tadi yang keduanya hanya usulan itu ya, katanya nanti untuk penjurian Oh iya. jangan disebutkan Oh, iya, nama iya. sekolahnya. Ya, ya. Memang seperti itu Kak. Jadi nanti kita apa yang dipanggil itu dari nomor peserta, tidak disebutkan nama sekolah dari mana. Jadi itu yang tahu itu hanya kami panitia. Jadi juri tidak mengetahui ini dari sekolah mana gitu. Jadi hanya kami panitia dari tim para pengawas ya, para pengawas SMP dengan saya yang hanya mengetahui bahwa nomor 1 ini misalnya dari sekolah ini gitu ya. Kalau juri tidak akan mengetahui. Ya begitu ya Kak Rijal, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf Ibu Bapak yang supaya tidak mengganggu ya, yang tidak berbicara mohon di mute ya. Mangga selanjutnya Kak Sidki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Kak, seputar lomba cooking camp. Kalau kan bahannya dari singkong. Nah, jadi bahan dasarnya kan singkong. Terus bumbu-bumbunya disediakan dari panitia apa kita yang bawa, karena kan harus menciptakan masakan yang menarik mungkin, semenarik mungkin, dan cita rasa yang enak. Mungkin harus membawa bumbu yang harus dibawa itu mungkin Kak. Terima kasih. Iya, mangga Kak Teti. Iya, Kakak untuk masakan ya. Jadi kita hanya menyamakan itu bahan dasarnya. Nah, untuk bahan tambahannya silahkan Kak, misal ya kayak abdi mas pada didamelkeun bugis, berarti Kakak harus sudah mempersiapkan dalamna teh naon sih entena gitu kan. Abdi mah pada didamelkeun ulen, berarti kedah aya gitu bahan-bahan yang lainnya ya gitu. Jadi itu mas silakan Kakak mau dibuat apa gitu ya. Nah itu dipersiapkan gitu. Tapi pokoknya yang intinya bahan dasar itu dari singkong gitu ya. Mungkin itu Kak. Untuk tambahan-tambahannya silahkan Kakak bawa sendiri. Tapi tadi di Juknis memang MSG-nya jangan terlalu gitu ya, kan sehat juga. Yang rempah-rempah sifatnya tadi kan sudah dibacakan yang disampaikan. Jadi iya, jadi bahan pewarna misalnya nggak pakai itu, tadi pakai dari daun suci misalnya gitu ya Bu ya. Ya begitu. Ya, mungkin berpengaruh ke penilaian juga ya Kak ya. Iya. Cekap Kak Sidki. Cekap Kak, cekap. Ya, turun. Selanjutnya mangga Kak Devi Darmawan.
Assalamualaikum, wilujeng wengi kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka kakak. Izin Salam. Depi dari SMP Negeri 1 Limbangan kak. Ya, Mau mangga. tanya untuk ininya kak, untuk kita kan ada 4 mata lomba ya. Untuk satu regu, kalau saya lihat sih ada dari pioneering 4, semapur itu ada 8, cookingnya 2, sama yang menjahitnya 2 ya kak. Iya. Totalnya ada 16 orang, betul nggak kak? Ya, Nah, untuk 16 orang itu kan berarti satuan terpisah apa digabung, Kak? Ini ya Kak ya untuk Bang Raka. Kalau Devi sih ngelihatnya ke arah kejuaraannya kan di sana nggak ada juara putra juara putri ya Kak ya. Jadi adanya cuma juara 1, 2, 3 per mata lomba gitu ya Kak. Kecuali menjahit tadi kan. Yang Oh, lain kecuali menjahit. campuran Pak. Betul. Kecuali menjahit, ada yang lainnya K1, campurannya Kak ya. P1. Berarti untuk menjahit kekecualian nanti hadiahnya ada 2, Pak 1, P1. Kalau yang 3 campuran. Betul. Kalau yang 3-nya campuran. Oh, baik Kak. Soalnya kan kalau dilihat dari satuan terpisah, pramuka itu beda dari kekuatan sama putra sama putri. Mungkin Kak izin aja hanya menambahkan Kak. Soalnya pas dilihat dari tropinya, kita nggak ada putra nggak ada putri ya. Jadi itu mah hanya membawa bendera sekolah ya Kak ya. Iya. Mohon maaf karena Ya. ini awalan ya. Mungkin nanti untuk tahun kedua memang harapan besar kami memang tadi ya dari rapat-rapat juga ingin ada Satu kejuaraan terpisah ya Kak ya. ya, tetapi karena ini di bulan April Betul. ada 5 kategori lomba dengan berbagai itunya. Nah, siap Kak. ya seperti itu. Siap Kak. Maaf tahun depan mah ya, Pak Pi. Ya. Kurang lebih Kak berarti Kalau Papi itu nanti dari satu sekolah itu 2 regu Pak akan 2 regu Pi, jadi akan memberatkan gitu ya kalau mau semuanya gitu. Kan 18 16 gitu ya semuanya gitu. Nah, jadi sekarang ini tim Kakak ya, mohon. Kecuali yang menjahit tadi betul. Siap. Hanya Ya, masukan sudah. saja Kakak. Siap. Terima kasih Iya. Kak penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Iya. pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Teti, Mangga selanjutnya. Mohon maaf sesuai urutan dulu ya untuk raise hand-nya. Selanjutnya SMPN 3 Cilawu, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi sadayana. Wilujeng wengi. Mangga. Ya. Ya silakan Pak. Ya, hatur nuhun. Nepangkeun abdi Nur ti SMP 3 Cilawu. Bade bertanya tentang mata lomba pioneering. Pertama, untuk teknis tadi sudah dipaparkan secara jelas dan gamblang. Tapi ada satu hal yang mungkin belum ataupun jadi bahan pertimbangan Kak atau Ibu terkait tentang jumlah tongkat ya. Jumlah tongkat atau ukuran tongkat. Kalau tadi ukuran tongkat yang utama sebagai bentuk dari menara kaki 3 mungkin 15 tongkat itu nambah. Nah, ini untuk yang saya mau tanyakan atau usulan dan bahan pertimbangan, bagaimana untuk anak tangganya? Apakah kan itu ukurannya pasti tidak akan 160? Mungkin ada kurang gitu ya, ataupun alas dari menara kaki 3. Nah, itu boleh disesuaikan nggak ukurannya kurang dari 160? Itu Kak. Iya. Mangga ya, Kak Teti. Terima kasih. Hatur nuhun. Mangga sami-sami. Untuk tangganya mungkin disesuaikan ya Kakak. Jadi begini, nanti dibuatnya di sana gitu Kak ya, jangan sudah dipotong di di pangkalan gitu Kak. Kalau bisa gitu. Karena memang betul ya kalau menara tangganya gitu ya.
tangganya itu kalau yang di atasnya Kak Nur, kalau yang di atasnya jadi di 160 aja gitu Kak Nur. Nah, Oh jadi gitu kami ya. nanti ingin Tidak dipotong melihat ya. hah? Tidak Alatnya dipotong. sudah. Oke, Tidak ya, ya. dipotong Kak Nur untuk yang diinjaknya gitu ya. Kecuali nanti untuk apa? Tangganya gitu ya. Untuk naiknya ke atas gitu ya, tangganya yang ke atas, nah itu boleh gitu, disesuaikan. Tapi nanti di sana gitu kan Nur, jangan membawa apa yang sudah dipotong dari pangkalan gitu Kak. Oke, siap. Kalau yang itunya harus 160 kan Nur, dari bawah sampai atas gitu ya, kecuali tangganya saja gitu. Oh gitu, siap, siap, siap. Iya. Sangat jelas, sangat jelas. Terima kasih. Mungkin Terima tadi kasih. tidak terbahas ya untuk itu Iya, yang. iya, iya. Iya, iya, Oke. tidak terbahas. Ya, terima kasih Kak Nur. Ya, Ya. hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mangga dari SMP Negeri 3 Bayongbong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak, untuk semua mata lomba, khususnya untuk semapur, apakah semuanya akan di satu harikan atau di 2 harikan, mengenai kan jumlah peserta di grup WA saja udah lebih dari 100, gitu aja. Iya. Mangga. Kak Pipik ya ini ya? Diwakilin. Oh iya siap. Di satu hari kan kakak, karena nanti kegiatannya itu sistem pos ya Kak ya. Sistem pos, jadi nanti waktunya apalagi yang masak, kemudian pioneering dan menjahit itu kan 2 jam juga selesai gitu ya Kak. Kebanyakan 2 jam selesai, kecuali menjahit tadi 2,5 jam gitu ya. Jadi 2 jam, rata-rata 2 jam selesai, kecuali dance mapur gitu ya. Nah, jadi hanya di satu hari kan. Untuk yang dance mapur mungkin gitu ya Kak ya, apa waktunya gitu ya, waktunya kan 7 menit itu dari awal sampai akhir gitu dah. Mungkin itu nanti disesuaikan dengan nanti banyaknya peserta gitu ya Kak. Kalau yang lain insya Allah 2,5 jam juga kan beres gitu Kak. Karena ini sistemnya sistem beregu gitu ya. Bukan beregu, sistem pos gitu ya. Jadi bukan aina apa menjahit dulu, sudah menjahit baru ini, tidak Kak. Jadi satu bareng-bareng gitu ya, satu waktu dengan bersamaan gitu Kak. Ya, terima kasih ya Kak. Ya Kak. Iya, jadi satu hari ya semuanya. Terima kasih. Mangga selanjutnya SMP plus Kurota Ayun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan juga kepada panitia. Yang saya tanyakan itu berkaitan dengan pioneering. Di sini kan pioneering itu ada 2 pilihan ya kalau nggak salah, jembatan darurat sama menara kaki 3. Nah, untuk penyelesaian nanti di akhir itu akan ada penjelasan nggak dari peserta atau perwakilan untuk menjelaskan. Biasanya kalau untuk lomba di akhir itu ketika waktu habis suka ada penjelasan dari tiap-tiap perwakilan dari tiap-tiap sekolah gitu. Apakah itu ada atau memang tidak ada gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pendaftaran lewat Google Form, kalau misalkan toh ada perubahan nama atau ada perubahan peralihan bidang gitu, apakah itu harus laporan lagi atau gimana? Sedangkan kan pendaftaran awal contoh misalkan atas nama Andri, ketika atas nama Andri tidak bisa, itu diganti sama Andre gitu. Apakah harus gimana itu untuk perubahan nama tersebut? Itu 2 pertanyaan yang saya pertanyakan kepada kakak-kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kak Teti. Baik,
Untuk memang di juknis itu 2 ya, tertulis, tapi Kak, hasil kesepakatan barusan, jadi yang dibawa itu atau yang nanti dikerjakan itu ya hanya 1, jadi menara pandang kaki 3. Jadi bukan dengan, yang jembatan itu tidak ya Kak ya. Jadi, sama semua ya Kak ya, menara pandang kaki 3 gitu ya Kak. Jadi di juknis memang nanti akan disebar lagi juknis yang terbaru ya Kak ya, hasil dari rakor barusan gitu. Kalau itu, sebelum rakor tadi gitu ya Kak ya. Nah gitu, kemudian untuk setelah selesai nanti ada penjelasan tidak ya Kak ya, karena, nanti di tesnya karena nanti juri kan berkeliling gitu ya Kak, lihat kekompakan sampai menilai gitu ya, pas pelaksanaan dan terakhir mungkin nanti akan diujikan oleh salah satu peserta untuk naik ke atas, itu aja Kak. Jadi tidak akan ada penjelasan gitu. Mungkin itu ya Kakak, terima kasih. Baik, untuk Ya, pertanyaan selanjutnya kedua, untuk kedua, masih pertanyaan kedua. tadi Mangga. memang insya Allah akan kita sebar ya juknis terbaru. Mohon maaf itu banyak hasil kesepakatan yang dirubah ya. Insya Allah besok mungkinnya akan kita sebar lagi. Dan untuk pertanyaan kedua itu tadi ketika ada pergantian nama, misalnya apakah ngisi Google Form lagi atau seperti apa. Nah, mungkin nanti boleh japri dulu ya kepada panitia misalnya, khususnya mungkin yang memegang data saya sendiri misalnya. Jadi silahkan nanti di WA secara japri misalnya bahwa atas nama A diganti dengan B atau C dengan A misalnya ya, seperti itu. Nah setelah ada komunikasi dengan admin misalnya khususnya saya untuk yang memegang data itu, nah nanti saya akan arahkan, nah silahkan untuk mengisi Google Form lagi gitu ya. Takut-takut kalau ujung-ujung ngisi Google Form nanti tidak pentingnya panitia atau khususnya admin. Nah, jadi silahkan nanti untuk japri dulu kalau ada perubahan atau tadi ya yang ditanyakan oleh kakak. Seperti itu panjenengan. Ya, cakap panjenengan. Siap, alhamdulillah, terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya mangga Kak Ai Herlianti. Siap, Kakak. Terima kasih atas waktunya, Kak. Bismillah, Kakak saya Ai Herlianti dari SMP Kia di Alpati yang di Gorda. Mohon izin bertanya untuk 2 pertanyaan mungkin Kakak. Untuk yang pertama terkait peserta, kebetulan saya baru gabung tadi karena tidak sempat gabung dari awal karena penuh rumahnya. Untuk yang pertama, untuk peserta pioneering itu kan 4 orang ya kayak, lalu semapur 8 orang, terus untuk cooking 2 orang, jahit 2 orang. Jika saya mengirimkan satu regu 8 orang, lalu saya akan mengikuti semapur saja, berarti tidak bisa mengikuti ketiga cabang lomba yang lain mungkin ya kayak. Itu mungkin. Selanjutnya itu yang pertama ya kayak. Untuk yang kedua tadi ada pertanyaan dari Kakak Siti dituliskan lagi. Untuk waktu pioneering mungkin berapa menit Kak? Karena ketika saya tadi memperhatikan untuk pioneering yang tangga, maka kan harus dipotong di tempat. Kalau misalnya waktunya agak lama, 1 jam, mungkin itu memungkinkan atau tidak untuk dipotong kayunya di sana gitu Pak, tongkatnya di tempat. Itu mungkin Kak, terima kasih. Iya, mangga Kak Teti. Ya, terima kasih. Untuk pioneering Kakak 4 orang ya Kak ya. Jadi nanti kelihatan kekompakan bagi-bagi bagi-bagi tugasnya gitu ya Kak ya. Nah, jadi misalnya yang 3 mempersiapkan ini gitu Kak. Jadi 2 jam Kak ya. Ini waktunya 2 jam ya. Insya Allah bisa Kak. Ya, untuk pertanyaan pertama Kak, tadi yang cuma yang 8 peserta itu. Mangga itu mah Kak Bu Penti. Mangga Bu Dr. Penti. Kumaha tadi Abi nunjuk malawe. Diulang. Jadi satu misalnya tidak 4-4-nya ikut lomba, cuman 1 saja gitu, 1 perlombaan. Boleh ya Kak Peti ya?
Kak, Ya. tadi katanya Nah, cuma gini, Kak. mengirimkannya 8 peserta ya? Jadi saya contohnya mengirimkan satu regu ya Kak ya. Lalu misalnya saya mau Misalnya mengikuti apa Kak? yang Mengirimin satu legunya Kak Ai, misalnya apa yang direncanakan? contohnya semapur Kak. Oh. Contohnya semapur. Semapur itu kan 8 orang ya Kak, otomatis tidak bisa mengikuti ketiga lomba yang lainnya Kak. Yang nggak boleh kan satu peserta mengikuti 2 lomba satu tadi lomba. di Juknis ya? Iya. Ya. Jadi hanya semapur saja yang diikutkannya, menjahit enggak gitu. Kalau misalnya semua lomba, apakah bisa Kak? Boleh. Boleh. Harus beda orang. Harus beda orang. Beda orang, Jadi tapi- kakak kalau mau semuanya itu 16 orang. Oh, 2 regu mungkin ya Kak ya? Iya. Jadi Satu regu khusus untuk semapur, satu regunya lagi untuk ketiga cabang lombanya ya Kak ya? Iya. Siap. Terima kasih Kak. Ya mungkin Kak Ai tadi katanya telat ya masuk itunya. Ya sudah cukup jelas Iya, ya Kak Ai. betul. Ya, Ya. mangga, terima Terima kasih. kasih Bu. Mangga selanjutnya masih ada Kak Rijal. Kak Rijal lagi mangga. Oh, Pak, Kak izin tadi yang dari SMP 3 Cilawu yang mengenai tongkat itu, kata Kak Teti tadi harus dipotong di tempat. Nah, setahu saya dan sepengalaman saya juga tidak ada perlombaan bikin pioneering itu harus memotong tongkat di tempat lomba gitu. Jadi Iya. anak-anak itu harus bawa, misalnya harus bawa gergaji, harus bawa ini. Jadi disiapkan di sekolah, tapi maksudnya teh nanti ketika waktu dimulai baru dibikinkan. Gitu. Iya betul Harija. Soalnya Iya, waktu saya ikut gitaran juga kayak gitu. Iya boleh kakak untuk tangga ya, untuk tangganya boleh, tapi ukurannya nanti di Juknis ya kak ya, nanti dijelaskan lagi ya kak ya untuk tangganya ya, biar sama Baik, gitu ya kak ya. Ukurannya ya, ukurannya nanti di Juknis ya kak ya, dijelaskan lagi ya, Ya lebih untuk spesifik, biar yang ini sama mah baru gitu. standar 16 Ya. jadi masih global. Ya. Mungkin kita akan spesifikkan ya supaya ada kesamaan persepsi. Iya. Nanti di Juknis ya kak, dijelaskan lagi. Tunggu Juknis yang baru ya. Iya. Ya, siap. Mangga selanjutnya masih ada Kak Susi Rahmawati. Halo Kak Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya pertanyaan saya sama persis dengan Kak Rijal ya Kak ya. Kan idealnya gitu, tongkat itu sudah disediakan atau sudah disiapkan dari pangkalan begitu ya Kak ya. Kalau seandainya kita harus di lokasi ya sama itu tadi kata Kak Rijal. Jadi apakah ATK yang harus dibawa oleh kita di dalam pioneering itu apa saja begitu? Apakah boleh bawa gunting dan lain sebagainya? Nah itu kan harus kita pikirkan juga begitu. Jadi kalau sudah ada jawaban begitu dari Kak Teti, saya ucapkan terima kasih. Mungkin untuk tongkat yang kurang dari ukuran 160, mungkin saya rasa bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin begitu ya Kak ya. Terima kasih. Iya kak. Ya, jadi konfirmasi aja ya, sudah cukup. Ya, Iya. mungkin ini yang terakhir ya, karena waktu sudah larut, mangga Kak Cucu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sedikit, meluruskan apakah tadi kan 7 menit ya untuk dance Mapur. Itu untuk lagunya difikskan 5 menit, harus 5 menit gitu pas atau boleh kurang, boleh lebih seperti itu. Yang keduanya untuk masak itu kan tadi dengar untuk kehigienisan jadi bahan penilaian juga misalkan dicuci gitu ya. Nah itu tuh anak kita bawa airnya dari sekolah buat nyuci itu umbi-umbian atau misalkan dari pihak panitia ada gitu tempat untuk mencucinya seperti itu. Terus yang ketiga mungkin minta di share ulang revisiannya
Kayak gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kak Teti. Yang pertama teh apa barusan teh Kak? Itu yang waktu untuk dance mapur. Oh Ya, iya yang dari Semapur Kak Teti. Ya, Alhamdulillah waktu ketemu untuk lagi ya di sini. Iya. Iya Kak Cucu, untuk dance mapur ya. Itu pokoknya kami satu kelompok itu 7 menit gitu ya Kak ya. 7 menit gitu ya. 7 menit itu dengan lapor, dengan kemudian dance-nya dan di akhirnya gitu ya. Karena misal gini Kakak, karena ini kan kadang-kadang kalau waktunya terlalu panjang gitu ya Kak ya. Ya kadang kan mulai persiapan mulai waktunya apalagi kalau banyak banyak pesertanya gitu kan ya, panitia repot juga gitu ya. Nah, jadi untuk tampilannya itu 5 menit ya Kak Cucu ya. 5 menit Siap. ya. Iya, biasa juga kan 5 menit ya Kak Cucu. Iya, disiapkan 5 menit saja ya Kak ya di musiknya. Oke. Kemudian untuk makanan yang higienis itu ya Kak ya, Kakak upami ayeuna murang kali kajaraman nyaranak naon teh sampo bade nyuci, wah pinu atuh Kakak paetenya mangga disiapkeun we Kakak paeten kana botol aqua nyandak kitu nya kanya. Nah, tapi panginten kenging deui ka bararaseuh ngangge aya emberna gitulah Kak ya, dipersiapkan we panginten Kakak. Da upami ayeuna ku panitia disayogikeun jamban misalnya teh kitu nya, ada sih dah karena di sore itu kan ada WC-WC nanti penuh gitu kan ya Kak. Nah, jadi silakan dipersiapkan saja Kak, dibawa gitulah untuk nyuci mah gitu. Da paeteun moal seueur panginten ngadamel ieu na oge gitu. Terus itu Kak untuk tambahan apa misalkan tek-tek baliknya buat ini mau di mix jadi apa gitu kan ya udah mungkin udah siap dan dibawa juga gitu ya. Yang diolah itu hanya umbi-umbiannya saja seperti itu ya. Berarti yang tambahannya itu berarti udah dalam posisi siap gitu ya. Iya, soalnya upami bade ngadamel bugis beraku kadang ngadamel enten heula. Nah, itu bener. Iya. Nah, tapi intinya yang bahan dasarnya itu dari awal gitu ya Kak. Iya. Ya. Ya gitu Ya, aja. cekap Terima pangintennya. kasih. Cekap hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Bapak, Kakak-kakak semuanya. Sekarang ini waktu sudah menunjukkan pukul 21.39 ya, sudah larut. Mungkin kita cukupkan dulu ya untuk sesi sosialisasi ini. Nanti insya Allah akan di-share lagi juknis yang sudah direvisi ya, begitu ya Bu Dokter ya? Ya. Jangan lupa itu masuk grup WA sama Google Form-nya juga. Secepatnya Kalau TM masuk grup WA gimana? dan grup WA tadi sudah di-share di itu di kolom chat ya, linknya sudah di-share. Nah, kemudian untuk pendaftarannya silakan bisa dimulai untuk mengisi link pendaftaran. Baik Ibu Bapak, Kakak-kakak semuanya, sebagai penutup kita akan berdoa dulu ya, berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan. Untuk doa akan dipimpin oleh Kak Ida Nur Farida. Mangga Kak Ida. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Hajah Imas. Baik kakak-kakak semua, untuk kegiatan malam ini marilah kita tutup dengan pembacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la tuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hanta tardo walakal hamdu idza radita daiman abada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyahidina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma fatih alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihab wa abwabal salamah
وأبأ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا تقبل منا أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan doa-doa